Seorang pemuda meletakkan telur mentah di bawah mata bor, berencana menggunakan putaran bor untuk mengupas cangkangnya dengan utuh. Namun kepala pabrik mengira pemuda itu sedang pamer kemampuan, padahal membuka telur dengan bor. Bahkan tukang besi tingkat tinggi pun tak berani mencoba. Tapi detik berikutnya, cangkang telur berhasil dikupas dengan mudah oleh pemuda itu. Bahkan membran telurnya pun tetap utuh. Aksi ini membuat semua orang terpana di tempat. Mereka tak percaya pemuda di depan mereka punya teknik setinggi itu. Padahal tak ada yang tahu. Pemuda itu sebenarnya adalah juara lomba tukang besi dunia dengan akurasi 0 kesalahan. Dan juga pemegang sertifikasi tukang besi tingkat 9. Hanya saja pemuda itu selalu mengingat pesan ayahnya. Bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat mendaftar lomba pun menggunakan nama lain. Awalnya pemuda itu ingin mengandalkan kemampuannya untuk mendapat proyek dari pabrik. Namun pamannya malah memecatnya dengan alasan bolos kerja. Ternyata setelah ayahnya meninggal, pamannya selalu menekan dan menyulitkan pemuda itu. Dalam kemarahannya pemuda itu pun bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba putri pemilik pabrik lain menghadangnya. Melihat pemuda itu dipecat dan tak punya tempat tujuan, putri itu langsung membawanya ke pabrik milik keluarganya untuk jadi magang. Hari itu ada kunjungan dari pimpinan ke pabrik. Dan kunjungan ini sangat menentukan hidup mati pabrik. Karena kekurangan tenaga kerja, pemuda itu pun dipanggil untuk membantu. Baru saja masuk ke area produksi, dia langsung dihina oleh seorang teknisi senior. Mengatakan pemuda itu bahkan tak kenal dengan komponen. Melihat pimpinan sebentar lagi tiba, kepala pabrik akhirnya menyuruh pemuda itu membantu teknisi senior. Namun teknisi itu memandangnya dengan meremehkan dan berniat menguji pengetahuan pemuda tentang komponen. Lalu dia mengulurkan tangan dan meminta komponen M8. Setelah itu dia mengulurkan tangan lagi. Pemuda itu langsung memberikannya. Namun teknisi itu bilang dia minta M10. Pemuda itu hanya menyuruhnya melihat komponen di tangannya. Begitu teknisi itu melihat lebih dekat, wajahnya langsung berubah. Melihat itu semua orang memuji kehebatan pemuda itu. Tapi teknisi itu merasa malu dan langsung mengusir pemuda itu dengan tuduhan mencuri ilmu. Baru beberapa langkah pergi, pemuda itu mendengar bahwa mesin akan segera mengalami kerusakan. Dia pun dengan baik hati memperingatkan teknisi itu. Tapi kebaikannya malah dibalas dengan hinaan lagi. Namun detik berikutnya, serpihan logam terlempar dan melukai tangan teknisi. Barulah saat itu, semua orang sadar. Pemuda itu mungkin bukan orang biasa. Bahkan teknisi ahli pun tak menyadari masalahnya. Tapi pemuda itu bisa mengetahuinya hanya dari suara. Namun teknisi itu sudah terluka. Dan pimpinan akan segera tiba. Putri pemilik pabrik pun mengusulkan agar pemuda itu yang mencoba. Kepala pabrik ragu-ragu. Tapi akhirnya setuju. Saat pemuda itu hendak memeriksa mesin, pimpinan tiba-tiba datang lebih awal dan ingin langsung memeriksa kualitas produk. Namun begitu melihat sampel produk wajah mereka langsung tegang. Meski komponennya tidak rusak, tapi tak mencapai tingkat presisi yang diminta. Melihat itu, pemuda itu buru-buru mengeluarkan komponen buatan dirinya sendiri. Namun teknisi senior langsung menghalangi. Karena takut komponen itu justru membuat pabrik kehilangan pesanan. Namun, begitu pimpinan melihat komponen di tangan pemuda itu, mata mereka langsung berbinar. Belum sempat mereka berbicara, tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan.